Ya. Mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarus Siyasiyah. Kita masuk masih dalam bab mafahim siyasiyah, konsep-konsep politik. Jadi setelah kita bahas bagaimana pentingnya umat Islam ini memahami satu konsep politik, karena memang umat Islam adalah umat yang akan mengemban Islam dan menyebarkan Islam sebagai akidah siyasiyah tentu. Maka ada konsep politik secara pemahaman dasar yang harus dipahami. Nah, kita akan masuk kepada bagaimana konsep politik yang harus dikuasai. Ya, ini harus kita paham semuanya. Apa konsep politik yang harus pertama kali dipahami, yang paling penting bagi umat Islam sekarang ini adalah dijelaskan di sini. Wa duwalu kulluha udwatun lil Islam. Nah, ini dia. Ini kata-kata pertama ini adalah semua negara-negara di dunia ini adalah memusuhi Islam, menjadi lawan bagi Islam. Ini bukan berarti kita merasa atau playing victim atau merasa kita ini adalah objek penderita, tidak. Tapi karena memang begitu. Dari zaman Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW itu kurang apa bagi seorang manusia, bagi seorang penduduk di kota Mekah, bagi seorang pribadi, sosok yang kemudian mereka gelari Al-Amin. Jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah pada waktu itu adalah orang yang sangat terpercaya. Tidak pernah ada satu orang pun dalam bangsa masyarakat Quraisy Mekah pada waktu itu diberikan gelar Al-Amin, yang terpercaya, orang yang paling amanah, berkedudukan tinggi, bahkan dari nasab yang paling mulia di antara mereka. Mereka pun menghormati, ya, itu, menghormati keturunan dari nenek moyang atau bahkan kakek dan bapaknya Rasulullah SAW semuanya. Bahkan diri pribadi Muhammad bin Abdullah, pribadi Rasulullah SAW pun mereka puji. Tidak pernah ada satupun seseorang diberi gelar Al-Amin. Tapi pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu, apa yang mereka katakan? Rasulullah SAW itu gila. Sampai kemudian ini ya kita tahu dari apa yang Allah wahyukan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la khuluqin azim. Jadi Rasulullah SAW itu dianggap gila gara-gara bagaimana? Gara-gara menyampaikan Islam. Jadi mereka ini akan memusuhi Islam, memusuhi Allah. Jadi bahkan orang-orang kafir Quraisy itu enggak memusuhi Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah SAW itu mau hijrah saja,
itu masih ada barang-barang yang dititipkan oleh orang Quraisy. Karena apa? Kepercayaan kepada pribadi Rasul. Tapi karena Islamnya itulah yang mereka musuhi, mereka membangkang kepada Allah. Makanya kita ini bukan berarti kita ini kegeeran. Kita dimusuhi oleh orang-orang, kita kemudian misalnya dicemeh, dihina oleh orang-orang misalnya. Kita mungkin ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Hakikatnya bukan kepada kita. Kita nggak boleh GR. Hakikatnya mereka bagaimana kalau kita dalam Islam? Mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Gitu. Makanya pada saat ada kata-kata seluruh negara-negara di muka bumi ini ya memusuhi Islam, ya, itu bukan kata-kata bahwa kita ini playing victim, ya, artinya kita ini menjadi korban, merasa menjadi objek penderita. Tidak, karena memang begitu mereka. Yang bagaimana? Li'annaha ta'taniku diyanatin wa mabadi, ya, wa mabadian tanaqadul Islam. Nah, ini dia. Dikarenakan mereka mengemban ajaran atau agama-agama dan juga ideologi yang bertentangan dengan Islam. Tuh. Jadi karena memang begitu sifatnya. Ya. Jadi mereka mengemban ajaran dan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Ya pastilah mereka memusuhi Islam. Ya kan? Dan kita senantiasa diingatkan oleh Allah bahwa mereka itu bukan musuh kita, tapi musuh Allah. Innallaha la yuhibbul kafirin. Ya kan? Bahkan dikatakan mereka itu adalah orang yang mengikuti jalan setan. Innahu aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Siapa yang mengikuti setan berarti musuhnya Allah. Bahkan Allah memerintahkan untuk kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, iblis yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena membangkang kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikuti iblis pasti mereka memusuhi Allah, memusuhi umat Nabi Muhammad, ya kan? Memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah. Ini pemahaman. Makanya kita harus tahu bahwa negara-negara selain daripada ya tadi tentu negara yang menerapkan seluruh syariat Allah, hakikatnya, faktanya mereka itu memusuhi Islam. Jangan dikira itu. Sekarang ini tidak ada. Semua musuhin Islam. Sampai negara yang kemudian di situ ada Mekah dan Madinah, iya. Karena hakikatnya mereka itu menjadi antek dari negara-negara kafir. Coba. Mereka mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir. Meniadakan ibadah haji, itu kan gitu misalnya. Membatasi misal urusan-urusan umat. Hanya menerima orang-orang yang kemudian mereka izinkan masuk. Menghalang-halangi orang ke Baitullah. Dengan berbagai alasan, dengan alasan kuota, dengan alasan tempat dan sebagainya. Padahal mereka tidak ingin umat manusia ini betul-betul menghamba kepada Allah. Bahkan mereka itu tidak mau, ya kan? Ada orang-orang yang menyerukan kepada penerapan syariat Allah secara totalitas. Mereka pinginnya, ya kan? Para kiai, ulama dan orang-orang yang kemudian ada pada mereka adalah orang-orang yang menyerukan seperti mereka, mamlakah, kerajaan yang tidak menerapkan syariat Allah. Itu. Walaha, dan juga pada negara-negara di dunia ini apa? Wijhatun nazri fi hayati tukhalifu, ya kan? Mereka memiliki sudut pandang, ideologi, ya, arah hidup dalam kehidupan ini yang bertentangan, bal tanaqadu wijhatin nazril islamiyah, bahkan bertentangan, yang berbeda dengan
tadi ideologi, ya, sudut pandang Islam. Jadi jangan dikira tuh, ini negara-negaranya, Amerika, Inggris, Eropa, semuanya. Sekarang mereka membuai dengan misalnya apa, perhelatan Piala Eropa dan sebagainya, ya kan? Perhelatan-perhelatan. Ya mungkin kita sekedar melihat mereka bermain, tapi hakikatnya mereka memperdaya umat Islam. Mereka tidak ingin ada orang Islam itu bangkit dan menginginkan penerapan syariat Islam. Kenapa? Ini konsep politis pertama. Jadi jangan sekali-kali kita ini bangga dipuji oleh mereka. Oh hebat. Dipuji oleh Yahudi, Israel, dipuji oleh Amerika, dipuji oleh Inggris misalnya. Dipuji oleh Rusia. Oh menjadi bagian yang hebat. Tidak. Mereka hakikatnya menjerumuskan umat dari jalan Allah, menjauhkan dari syariat Allah. Kenapa? Karena sudut pandangnya itu udah beda. Kita mengharapkan ridha Allah, kita mengharapkan surganya Allah. Mereka tidak ingin orang itu masuk surga. Kenapa? Karena tadi iblisnya begitu. Iblis sudah berikrar, ya, dari depan saya akan goda manusia, dari samping, dari belakang, dari atas, dari bawah, semua sisi mereka mau menggoda umat manusia untuk menyimpangkan dari syariat Allah. Kata Allah, silahkan kalian uji, ya silahkan kamu uji, tapi kalian gak akan bisa menguji orang-orang yang mukhlisin, ikhlas beribadah karena Allah. Ini kita berharap begitu, ya. Nah, bahkan dikatakan di sini wadualul kubro binauin khasin, ya, dan negara-negara besar itu, negara adidaya, Amerika, Rusia, Inggris, dan sekarang ya Jerman, Prancis dan sebagainya, ya kan? Tazidu ala dzalika, menambah lagi dari sekedar bencinya mereka memusuhi Islam. Apa? Bi annaha, ya kan? Bi annaha tatmi'u fi biladil Islam, bahwa sesungguhnya mereka ini menginginkan pada negara Islam. Maksudnya apa? Ingin hancur negeri-negeri Islam ini, fi biladil Islam. Jadi mereka itu nggak cukup sekedar menghancurkan apa? Ya, negara Islam, daulah Islam pada waktu dahulu. Jadi dahulu dalam sejarah, ya, dalam sejarah kita, umat Islam ini memiliki daulah Turki Utsmaniyah, ya. Memang di Turki pada waktu itu, tapi pada waktu itu adalah mereka, atau itu adalah kekhilafahan Islam yang menerapkan Islam menjadi junnah walaupun ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Tapi mereka bersekongkol untuk menghancurkan kekhilafahan tadi, menyusupkan orang-orang yang kemudian dianggap pahlawan, menyusupkan Kemal Atatürk Rahmatullah untuk apa? Meruntuhkan daulah khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Mereka tidak cukup di situ. Mereka bahkan menginginkan apa? Negeri-negeri kaum muslimin semuanya mereka rampas, mereka ambil. Bahkan mereka hancurkan umat Islam. Makanya dikatakan walizalika qadat ala daulatil islamiyah. Dengan demikian mereka itu bahkan menghabisi daulah Islam, liqadai ala ummatil Islam, dengan cara juga lebih lagi juga, atau dengan cara menghabisi atas umat Islam tadi, ya. Jadi bahkan menghabisi umat Islam. Jadi mereka itu tidak mau ada orang yang benar-benar mukhlis beribadah kepada Allah, mengharapkan syariat Allah tegak di muka bumi ini dengan ikhlas. Mereka tidak mau. Ini sifat setan ini, sifat orang kafir ini. Ini bukan karena kita misal memusuhi, tapi kan orang kafir itu juga harus kita dakwahi, kita harus ajak, iya. Tapi sifat dasar ini kita nggak boleh lepas. Kita tetap mengajak mereka untuk masuk Islam, iya. Kita tetap mengajak mereka untuk kemudian menerapkan syariat Allah, iya. Ya, tapi dengan caranya,
yaitu menegakkan kembali daulah khilafah, itu yang menjadi paling efektif. Ya. Kenapa? Karena mereka pun menginginkan untuk umat Islam ini tidak ada. Jangan dikira ini. Kalian semua misalnya di sini belajar, ya kan? Itu merasa tenang-tenang saja. Tidak, musuh Allah itu besar, itu banyak orang-orang di sana. Mereka itu kemudian bersekongkol untuk supaya apa? Kita nggak bisa beribadah kepada Allah. Karena ingin dihancurkan, dihabisi. Ini konsep politis pertama yang harus ada. Jadi kita tidak terbuai oleh pujian mereka. Bahkan tidak terbuai oleh apa? Oleh urusan duniawiyah mereka. Ya sekedarnya saja kita mengambilnya. Ya, untuk dakwah kita, untuk ibadah kita. Bahkan mereka ini warasamat al-khuttata al-ba'idata al-mudda lil hailulati duna audati daulatil islamiyah ilal hayati. Ya kan? Dan mereka menggambarkan, menggariskan satu langkah-langkah yang panjang dan jauh untuk bagaimana mencegah menghalangi, ya, menghalangi apa? Kembalinya daulah Islamiyah dalam kehidupan ini. Jadi mereka itu mencegah, nggak mau. Tapi Amerika itu kemarin pas presidennya Joe Biden ini kan berpidato itu mengutip hadis. Bohong. Mereka itu cuma pencitraan. Bahkan memperdaya umat. Sebenarnya mereka tidak ingin umat Islam ini kembali berjaya. Ya, jadi bahkan mereka itu membuat satu langkah yang sangat jauh, yang panjang, agar apa? Daulah khilafah, daulah Islam ini enggak kembali. Bahkan litahawuli duna audatil ummatil islamiyah ummatan azimatan bainal umami. Bahkan mereka merubah, ya, untuk tidak adanya kembali umat Islam ini menjadi umat yang besar di antara umat-umat yang ada di muka bumi ini. Di antara bangsa-bangsa. Jadi mereka nggak mau itu umat Islam kembali besar, umat Islam bersatu. Makanya mereka kesel itu. Ada syiar Islam. Bahkan kalau perlu mereka matikan. Sekedar misalnya beridul adha saja bisa jadi mereka itu tidak suka. Berkumpul umat Islam dalam sholat id berbondong-bondong ke masjid. Mereka tidak suka, bisa jadi itu. Ya. Mereka punya cara yang banyak untuk bagaimana? Tadi, tidak boleh atau jangan sampai umat Islam ini kembali menjadi umat yang besar di antara umat-umat yang ada. Iya kan? Wa bitabai tarsumul khuttata wa tabajjuli al-juhuda. Ya, liwadi daulatil islamiyah fi mahdiha. Bahkan dia secara pasti, ya, menggariskan langkah untuk apa? Ya, untuk mereka berusaha, berupaya menempuh segala upaya. Jadi untuk apa? Liwadil daulatil islamiyah fi mahdiha. Untuk mengubur daulah Islam ini di tempat tidurnya atau di tempat tadi. Jadi mengubur hidup-hidup di tempat tidurnya. Jadi bahkan mereka itu menggariskan supaya tidak boleh ada lagi kembalinya daulah Islamiyah yang menerapkan syariat Allah, yang akan menghancurkan mereka dan kekufuran mereka, yang menghantam mereka dengan apa? Dengan kekuatan, yang bisa betul-betul menjadikan mereka tunduk, karena hancur. Itu janji Allah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang batil itu pasti rusak, hancur. Cuma umat Islam punya cara. Itu apa? Ya tadi, daulah Islamiyah. Dan mereka bahkan mengubur itu seolah-olah tidak ada lagi. Makanya dibilang ini udah final, ini kesepakatan. Mereka bilang gitu.
Tidak ada itu negara Islam, tidak ada itu dola Islam. Itu mereka bilang semuanya. Kenapa? Karena itu yang membuat mereka akan hancur. Jadi umat Islam itu benaknya ini dikubur. Ya, tidak boleh ada lagi pemahaman tentang masalah-masalah tadi. Siapa yang ngomong dianggap ekstrim misalnya kata mereka. Semua ini dibiayai oleh Amerika, dibiayai oleh Inggris. Ya kan? Apa? Orang-orang yang kemudian seolah-olah menjadi orang-orang yang tadi tokoh di antara umat, tanda kutip tokohnya. Padahal memecah belah umat, menggembosi perjuangan umat. Kenapa? Karena mereka ingin mengubur tadi pemahaman tentang kembalinya daulah khilafah, ya, daulah khilafah Islamiyah. Yang bagaimana qabla an tataharraka al-ummatul islamiyah, sebelum umat Islam ini bisa bergerak, mereka tadi berupaya menguburnya. Wasatazillu, ya, wasatazilu dakwabah, ya, ala muqawamatil ummatil islamiyah, dan mereka senantiasa dengan gigih, ya, maksudnya melawan apa? Tadi perlawanan umat Islam, mereka gigih sekali. Ya, mereka betul-betul mengerahkan segenap tenaga. Wa muqawamati wujudiha quwwatiha, dan juga mereka melawan dari keberadaannya dan kekuatannya. Jadi kekuatan umat ini mereka lawan dengan gigih. Nggak boleh ada. Ya, ini yang mereka lakukan. Mereka mengerahkan. Madamat daulatul islamiyah qaimatan. Jadi selama, ya kan, daulah Islamiyah itu berdiri, au madamat haji dualil udwata qawiyatan kadaulatin. Jadi maka apa namanya, selama mereka ini juga, ya, terhadap negara ini mereka akan menjadi al-udwah, mereka akan terus memusuhi dengan qawiyatan, dengan segala kekuatan mereka. Ya, baik mereka sebagai negara, au qawiyatan kasya'bin, atau sebagai satu bangsa, bahkan ka-afrodin, individu mereka pun memusuhi Islam dan umat Islam. Ini konsep pertama, konsep politis yang penting yang harus ada dalam benak umat. Ya. Jadi dahulu Muhammad Al-Fatih, ya, itu diajarin oleh Syekh Aksamsuddin. Dari masih kecil dia itu sudah diberitahu bahwa Konstantinopel ini akan ditaklukkan, dan yang menaklukkannya adalah siapa? Orang yang paling berbahagia dan orang yang paling mulia diantaranya. Siapa? Kamulah. Itulah musuh yang harus ditaklukkan. Itu sudah diajari dari kecil, tertanam dalam benak siapa? Muhammad Al-Fatih, ya kan? Begitu juga diajari dengan ketakwaan yang luar biasa, ya kan? Jadi Muhammad Al-Fatih itu diajari dari mulai kecil siapa musuhnya, dan kemudian bagaimana harus takwanya, karena tahu ini musuh yang harus ditaklukkan. Waktu itu masih ada daulah, ya kan? Dan kekuatan pada waktu itu dia menjadi sultan yang kemudian apa? Mampu mengerahkan pasukan yang bagaimana? Yang bisa menaklukkan tadi. Dan pasukannya itu dijadikan orang-orang yang soleh. Kenapa begitu? Karena dalam benak dia tahu ini yang menjadi musuhnya. Umat Islam harusnya juga begitu. Orang-orang kafir ini gak akan pernah diam. Ngapain? Membiarkan umat Islam ini mengembalikan kejayaannya, mengembalikan kepemimpinannya. Mereka nggak diam. Makanya kita nggak boleh juga mengambil simpati mereka. Amin. Ini pelajaran ini. Gitu. Ya, jadi secara individu pun mereka mencoba untuk melawan umat Islam semua.
Ada pertanyaan? T ya. Nah, ini konsep politis yang mendasar yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Kita akan mengembalikannya. Nanti kita akan pelajari satu persatu bagaimana umat Islam harusnya mengembalikan caranya mengembalikan kembali kejayaan dan kedikdayaannya terhadap umat-umat yang lain. Ya, kalau tidak ada, karena waktunya juga kita akan lanjutkan pelajaran. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.